سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عطفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الحسن والحسن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عرفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا نحن من قوم به سادرا نفسه ونفيسه في خدمة العلم والدعوة إلى الله حتى فاضت روحه الطاهرة في مدينة جدة الليلة أسبت قرة الجمال 8 عام 1438 وصلى الله على وصلى عليه في مسجد بالخير بجدة ثم حمل المسجد الحرام وصلى فيه ودفن معله بعد المغرب ليلة الأحد رضي الله عنه وأرضاه وعملنا بجميع ببركاته وسراه في دار آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ringkasan menagih dan setetes dari lautan kisah perjalanan hidup seorang raja ilmu, sang pendidik dan pendakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Sani bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri Ba'alawi. Beliau dilahirkan di kota Tarim pada tahun 1357 Hijriah. Awal mula ayah beliau memberi namanya Umar. Namun kemudian beliau sering mengalami sakit. Lantas sang ayah berziarah ke pemakaman Zambal seraya bertawassul untuk kesembuhannya. Tepat ketika berada di kuburan Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau terkantuk. Ayahnya Habib Salim terkantuk dan bermimpi sang sahibul ratib tersebut, yaitu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau memerintahkan, kemudian Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memerintahkan untuk mengganti nama putranya dengan nama Salim, yang insya Allah dalam bahasa Indonesia berarti orang yang selamat, dengan harapan mendapatkan keselamatan untuk putra tercintanya tersebut. Di saat beliau kecil, ayahnya sudah memberikan kabar gembira bahwa kelak ia akan menjadi seorang raja ilmu dan akan panjang umur. Beliau adalah seorang ulama yang zuhud dan dermawan, tidak pernah menolak permintaan orang. Seorang pendakwah yang ikhlas dan tak takut akan celaan orang, serta tak gentar akan ancaman demi menyuarakan kebenaran. Sosok yang sangat rajin beribadah, bahkan ketika di bulan Ramadan tiba di saat beliau sudah di kursi roda pun
Setiap malamnya beliau selalu mengikuti 3 sampai 4 salat tarawih di masjid yang berbeda. Sebelum saya lanjutkan, memang itu kalau di Tarim ya, itu salat tarawih sampai pagi, Sahur. sampai dekat sahur. Itu masjid insya Allah ada 300 lebih ya. Ini kebiasaan orang Tarim, sembahyang di masjid. Ada yang sembahyang di masjid Rubat, habis itu ke Ba'alawi, ke Umar Muhdar. Nah ini ya, dia bertahap. Jadi yang pertama mulai tarawih, masjid pertama mulai tarawih itu masjid di Rubat, Masjid Baftain namanya ya, Baftain. Sesudah itu dilanjutkan ke masjid Ba'alawi. Jadi bertahap. Itu kurang lebih 300. Ada juga yang bersamaan memang, tapi kebanyakan masjid salaf itu dia saling bergantian. Dan beliau ini di sini dikatakan di nama naginya beliau, bahkan ketika di bulan Ramadan tiba di saat beliau sudah di kursi roda pun, setiap malamnya beliau selalu mengikuti 3 sampai 4 salawat tarawih di masjid yang berbeda. Berarti kalau 23 dikasih kali 4 itu baru itu alhamdulillah kita mendapatkan orang-orang yang saleh. Alhamdulillah, guru-guru yang min auliyaillah. Alhamdulillah, tawassul ilaih. Sampai saudara beliau Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mengatakan, Salim adikku lebih banyak ibadahnya dibanding aku. Disinilah saudara yang tua mensifatkan, mengajarkan kepada kita semua sifat tawadu. Walaupun itu adiknya, beliau memuji masalah ibadah Habib Salim lah orangnya. Walaupun beliau juga ibadahnya Habib Hasan, cuma karena itu sifat tawadunya seorang yang saleh, aulia, dia mengatakan bahwa adiknya lebih banyak salatnya, ibadahnya dibanding aku. Beliau tumbuh besar di Tarim, lingkungan yang penuh dengan ulama dan aulia. Di masa kecil hingga remaja beliau menimba ilmu di Tarim, khususnya di Rubat, yang mayoritasnya pengajarnya merupakan murid-murid dari ayah beliau Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di antara para guru beliau adalah Al-Habib Al-Arif Billah Alwi bin Abdullah bin Syahab. Habib Alwi adalah kakek dari Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Syahab, yang Abdullah itu digelar Galbu Tarim. Al-Habib Arif Billah Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, ini anak beliau ada yang di Malaysia, Habib Ali Al-Idrus. Al-Habib Al-Allama Muhammad bin Salim bin Hafid, ini abahnya Habib Umar. Jadi beliau punya guru, termasuk guru beliau Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan saudara-saudara beliau sendiri yaitu Al-Habib Muhammad Mahdi bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, ini saudara beliau, saudara kandung Al-Habib Allamah Habib Hasan, yang mana mereka adalah putra-putra Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau juga berguru kepada Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan di Indonesia sini, termasuk guru beliau Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saddaq Jeddah, Syekh Salim Baguir, Syekh Mahfudin Uthman, Syekh Fadal Bafadal, dan masih banyak lagi. Kemudian pada tahun 1376 beliau berniat melanjutkan pendidikannya ke kota suci Makkah dan meninggalkan segala urusan duniawi. Namun pada awalnya ibundanya tidak setuju karena saat itu mereka sedang mengalami kesulitan ekonomi. Hingga pada akhirnya ibunda beliau bermimpi Sayyidina Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ibunya ketemu bermimpi dengan Amirul Mukminin Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib. Menegur ibunya, dan Imam Ali mengatakan, bagaimana engkau tidak setuju atas keinginannya menuntut ilmu, padahal ayahnya sudah memberikan kabar gembira bahwa kelak ia akan menjadi raja ilmu, sultanul ilm. Kemudian ibundanya menceritakan perihal mimpi tersebut kepada Al-Arif Billah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kakek dari Habib
Abdullah bin Syahab. Lantas beliau berkata, kelak ia akan menjadi orang besar. Ibunya pun berkata, aku takut dia akan lupa akan apa yang dia pelajari. Al-Habib Alwi pun menjawab, jangan khawatir, sungguh berbagai macam ilmu akan banyak berdatangan memenuhi hatinya. Di saat itulah ibunda beliau berubah pikiran dan akhirnya memberikan semangat untuk Habib Salim agar menuntut ilmu. Sebelum memulai perjalanan ke kota Makkah, beliau berziarah menghadap kepada Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf di kota Seun, yang lantas memberikannya kabar gembira bahwa kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengurus segala urusan beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di kota Makkah beliau berguru kepada ulama Hijaz. Di waktu itu diantaranya adalah Al-Habib Hasan bin Muhammad Fada'ad, Syekh Hasan Al-Mashhad, Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Zaini ahli falak terkemuka yang berdarah Bawean Indonesia, dan juga guru besar beliau Al-Muhaddits Al-Allama Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kepada beliau Al-Habib Salim mengambil berbagai macam disiplin keilmuan, mulai dari tafsir, hadis, nahwu, saraf, balaghah, usul fikih, mantiq, dan banyak lagi yang semuanya itu beliau rangkum dalam safinah beliau, yaitu buku-buku catatan pribadi. Sehingga ketika Sayyid Alwi Al-Maliki melihat buku tersebut, beliau berkata, sungguh tidak ada seorang pun yang mengambil ilmu dariku lebih daripada dirimu. Gurunya memuji kepada Habib Salim. Sayyid Alwi sangat mencintai dan memperhatikan Habib Salim sehingga beliau memberinya waktu khusus untuk belajar di kediamannya. Suatu saat ketika beliau mengajar di Masjidil Haram, beliau berkata kepada Habib Salim di hadapan banyak murid-murid ketika itu, kelak engkau akan menjadi guru besar umat Islam di negerimu. Setelah selesai menimba ilmu di negeri Hijaz, beliau kembali ke negeri Yaman pada tahun 1381 Hijrah untuk menyebarkan ilmu dan berdakwah. Sepulang beliau dari Makkah, beliau bermukim di kota Aden selama kurang lebih 15 tahun, mulai dari tahun 1960 sampai dengan 1976 Masehi. Selama di kota Aden, beliau mengisi waktunya dengan ceramah, mengajar di banyak masjid serta madrasah-madrasah agama dan juga sekolah-sekolah negeri. Selain itu, beliau tetap bersemangat untuk menambah ilmu sehingga berguru kepada ulama Aden pada masa itu, diantaranya Sayyid Abdullah bin Saleh Al-Habsyi, Al-Allamah Syekh Muhammad bin Salim Bakhani, Syekh Ali bin Muhammad Bahumaisi, Syekh Kamil Abdullah Salah, dan banyak guru-guru beliau yang lain di Aden. Begitulah sifatnya Habib Salim, selalu haus akan ilmu sehingga jumlah guru-guru beliau mencapai sekitar 100 guru, dan buku-buku catatan beliau selama belajar jika dicetak akan mencapai 20 jilid banyaknya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah tercetak 4 jilid, 2 jilid berkaitan dengan ilmu tafsir dan 2 jilid berkaitan dengan ilmu hadis. Ketika beliau mulai berdakwah di Aden, beliau bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Raudhah, tepatnya di tiang yang diberi nama Uswatul Wufud. Di situ Habib Salim mengucapkan salam dan mencium tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah memberikannya sebilah pedang dan berkata, berdirilah engkau di atas kuburku dan jagalah aku dari orang-orang yang kafir, kata Rasulullah kepada Habib Salim. Yang mana mimpi ini beliau takwilkan adalah merupakan izin khusus dari baginda Nabi untuk berdakwah di jalan Allah. Di saat itu pula Habib Salim banyak mendapat bisyarah, kabar gembira dari para salafuna saleh, orang-orang saleh pendahulu. Di antaranya beliau bermimpi Al-Habib Abdullah Al-Aidrus, Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar, Al-Habib Abdullah Al-Aidrus bin Abi Bakar Sakran, memberikan berkah ludahnya di mulut beliau. Begitu juga beliau pernah bermimpi Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adani, berkata kepadanya, teruskanlah berdakwah, nanti pasti akan tampak hasilnya. Dan alhamdulillah
memang semua mimpi-mimpi beliau terbukti kebenarannya dengan berhasil dakwah beliau saat itu. Seiring dengan bertambahnya kegiatan keagamaan dan banyaknya umat yang hadir pengajian beliau, maka timbul niat busuk dari Partai Komunis yang berkuasa saat itu untuk menghentikan segala aktivitas Habib Salim. Seiring dengan tidak adanya cara konstitusional untuk menghentikan beliau, akhirnya mereka menggunakan berbagai aksi teror untuk membukamnya, memberhentikan dakwah beliau. Di antara hal yang dialami oleh beliau ketika itu adalah percobaan pembunuhan. Di saat beliau selesai mengajar di Masjid Aban. Ketika beliau sedang menunggu mobil yang akan mengantarnya, namun tiba-tiba datang mobil yang melaju kencang menabrak beliau dari arah belakang sehingga beliau terlempar ke trotoar dan menyebabkan tubuh Habib Salim mengalami banyak patah tulang sehingga harus dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan lamanya. Tak cukup sampai di situ, pada tahun 1400 Hijriah Habib Salim dipenjara dan mendapatkan penyiksaan selama lebih dari 9 bulan. Hal itu semua dialami Habib Salim dikarenakan beliau tidak takut dan tak gentar dalam menyuarakan kebenaran melawan paham komunis yang merusak agama dan moral masyarakat. Kemudian akhirnya pada tanggal 21 Ramadan 1401 Hijriah, Habib Salim dibebaskan dari penjara dengan bantuan Ketua Panitia Penyantunan Yaman Utara dan Yaman Selatan, Muhammad Abdu Rabbu Al-Junaidi, atas desakan Al-Allama Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar dari kota Baida. Semoga Allah membalas jasa-jasa mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Amin ya Rabb. Lalu pada tahun 1404 Hijriah, beliau meninggalkan kota Aden menuju dua kota suci Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau menetap di kota Madinah Al-Munawwarah. Tepat pada saat itu pula Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Jufri beserta saudara-saudaranya mendirikan tempat tinggal dan belajar bagi para penuntut ilmu di kota Madinah. Kemudian dipilihlah Al-Habib Salim dan Al-Allama Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith untuk mengajar di sana, yang kemudian tugas tersebut dijalankan sebaik-baiknya oleh beliau berdua, sehingga banyak murid dari dalam dan luar Madinah yang mengambil manfaat keilmuan dan dari keduanya. Kemudian setelah runtuhnya pemerintah komunis dan bersatunya Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1411 Hijriah atau bertepatan dengan 1990 Masehi, beliau kembali ke Yaman yang merupakan negeri leluhurnya untuk melanjutkan dakwah dan menyebarkan ilmu agama. Lalu beliau bersama Al-Habib Hasan Asy-Syatiri, saudara beliau, membuka kembali Rubat Tarim setelah 11 tahun lamanya ditutup oleh pemerintah yang berfaham komunis yang dahulu berkuasa. Kemudian beliau berdua menghidupkan kembali aktivitas belajar dan mengajar seperti sedia kala, sehingga datanglah murid-murid dari dalam dan luar negeri, khususnya Indonesia, yaitu menimba ilmu agama, dan alhamdulillah hingga kini Rubat masih aktif dalam menjalankan kegiatannya. Setelah beliau membuka kembali Rubat Tarim, beliau menetap di kota Tarim dan menjalankan tugasnya mengajar di waktu ba'da subuh, waktu duha, waktu asar dan ba'da maghrib. Selain itu beliau juga diangkat menjadi tenaga pengajar di Universitas Al-Ahqaf beberapa saat, namun kemudian beliau mengundurkan diri dan fokus mengajar di Rubat Tarim. Semasa hidupnya dalam berdakwah dan mengajar di berbagai tempat, beliau mempunyai murid yang sangat banyak yang kemudian menjadi ulama terkenal. Di antara yang pernah menimbal ilmu padanya adalah Al-Habib Muhaddits Al-Allama As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Ad-Da'i ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar beserta saudara-saudaranya, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Al-Habib Abdurrahman Al-Muhdar, serta putra beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih, dan banyak lainnya. Begitulah riwayat hidup beliau yang selalu berjuang mengeluarkan jiwa, raga dan hartanya demi dakwah dan menyebarkan ilmu agama, hingga pada malam 1 awal Jumadil Akhir tahun 1439 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mengambil rohnya yang mulia. Kemudian jenazah beliau disalatkan di Masjid Balkhair di Jeddah dan dibawa ke Masjidil Haram untuk disalatkan dan dimakamkan di Pukuran Ma'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan kita semua bersama Habib Salim di bawah bendera datuk beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatihim. Amin. Wahdina al-husna bi hurmatihim. Wa amitna fi tariqatihim. Wa mu'afati minal fitan. Ya Allah binadrah minal asatiz, para jamaah sekalian yang semoga semuanya kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, dari tadi kita baca maulid ya. Dan zikr salihin dan rahmah. Mengenang orang soleh turun rahmah. Bagaimana soleh-solehnya manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak diragukan lagi. Dan kita pada malam ini khususnya malam Selasa ini ya, kita membaca biografi, memperingati haul. Apa itu haul? Haul adalah peringatan mengenang sesosok manusia yang orang soleh, orang alim. Diambil biasanya dari hari wafatnya. Maka haul perputaran 1 tahun. Ya, haul itu artinya perputaran 1 tahun. Nabi Salim meninggal 1 Jumadil akhir. Ya, jadi ini haul yang keempat, Bib. Ini enggak kan? Keempat ya. Tahun lalu kita bikin juga, cuman kecil-kecilan. Ya, ini sekarang kita mulai umumkan. Insyaallah tahun depan tambah besar lagi, insyaallah. Ya. Tidak lain kita ungkapan terima kasih. Mengenang beliau, sosok beliau saja luar biasa. Ya. Ya. Kita saksi hidup Habib Saleh, kita rasakan berjamaah sholat di belakang beliau, belajar sama beliau. Itu beliau komplikasi. Itu pernah ada perencanaan pembunuhan oleh komunis, ditabrak, jatuh di rumah sakit lama. Dia menulis buku tentang bagaimana ditabrak, siapa yang nabrak, dan sebelumnya sudah mimpi, ya. Nanti dijenguk, padahal itu yang jenguk tahu munafik juga, bohong, mata-mata ditulis sama Al Habib Hasan melarang, jangan kau tulis, usah diceritakan, enggak, supaya orang tahu ini sejarah perjuangan saya. Al Habib Salim, Allah, luar biasa nih Habib Salim, perjuangannya, dakwahnya, ya. Dan luar biasa dalam keadaan penyakit, ya. Tadi jantungnya tuh dioperasi, dipindah tuh. Salah satunya kan udah tulangnya remuk apa semua. Jadi sebagian urat yang kaki dipindah ke sini. Jadi kalau jalan agak begitu. Gula, mungkin komplikasi penyakit yang lain, itu tiap hari insulin. Tapi kalau saya lihat orang yang sakit ini, Habib Salim Abdul Syatir ini, semangat ibadahnya, semangat menuntut ilmunya melebihi orang yang sehat. Jadi semangatnya beliau ini mengalahkan penyakitnya. Nah, kita yang sehat, karena insyaallah dengan mengingat satu orang ini, insyaallah Habib Salim, beliau kita baca riwayatnya, ya, baca banyak di YouTube, ada di Google banyak, tinggal itu bagaimana tuh ceramah-ceramah yang kita dengarkan. Nah, itu salah satu ijazah yang saya ingin sampaikan di malam ini supaya kita bisa mengamalkan. Beliau Habib Salim Syatiri mengijazahkan kepada saya baca Ya Latif, zikir Ya Latif 129 kali ba'da subuh dan ba'da maghrib. Itu ya kalau bisa yang ditinggal. Kemudian Ya Sami Ya Basir. Apa faedahnya? Salah satunya Ya Latif, supaya kita punya kehidupan gak susah, jadi diberikan kelembutan sama Allah. Yang kedua Ya Sami Ya Basir 100 kali beliau menganjurkan, jangan kurang, kalau lebih boleh. Ya. Itu salah satu faedahnya adalah supaya doa kita diterima sama Allah SWT. Ya, mustajab berdoa. Dan yang ketiga supaya mudah mendapatkan ilmu, mencerna ilmu, memahami ilmu, menghafal ilmu, baca Asma'illah Ya Mubdi'u Ya Khaliq sehari 100. Itu yang diijazahkan daripada beliau. Ya, semoga kita bisa mengamalkan itu. Yang sedikit ini ya. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf atas jamuannya, atas sambutannya, atas kekurangannya ya. Dan kita doakan juga yang tadi ada menyumbang untuk putranya supaya yang akikah ya, supaya diberikan jadi anak yang soleh. Ya, ala hadhihi niyya wa likratan salih wa ila hadatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal kalam katsir wal waqt qasir. Wa'afu minkum wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.